Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Risa Sola Gratia Sihaan. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Tepatnya saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP Untan. Saya berasal dari kelas B, PPAPK. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold untuk memenuhi salah satu tugas saya, yang adapun mata kuliahnya adalah Seminar Masalah Politik yang diompu oleh dosen saya yang bernama Pak Olive Fahriansa, SIP MSI. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa makna sejarah perjalanan Presidential Threshold di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu syarat minimal yang harus ada bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Di Indonesia juga dikenal berbagai macam, yaitu seperti pemilu legislatif, pemilu presiden, ataupun pemilu kepala daerah. Oleh karenanya, sekalipun pemilu itu merupakan sebuah keharusan dalam negara demokrasi, namun tidak semua pemilu dapat dilaksanakan secara demokratis. Seperti salah satu cara untuk melaksanakan pemilu yang demokratis harus memiliki maksud yang menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Itu pun juga dapat ditafsirkan dalam dua makna, yaitu pemilihan secara langsung ataupun pemilihan secara tidak langsung dengan cara-cara demokratis yang lain. Salah satunya adalah pemilihan melalui lembaga perwakilan. Konstitusi sebagai hukum tertinggi yang ada di negara Indonesia telah mengatur tentang pemilihan apa saja yang boleh dilakukan secara tidak langsung dan pemilihan apa saja yang bisa dilakukan secara langsung, baik oleh rakyat juga. Adapun jenis pemilihan yang dilakukan oleh konstitusi secara tegas dikatakan harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Salah satunya adalah pemilihan presiden dan wakilnya. Presidential threshold atau yang kita kenal dengan suatu ketentuan tentang ambang batas pada pencalonan presiden dan wakil presiden, atau kita kenal atau sebut presidential threshold. Presidential threshold ini kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK yang dilakukan oleh salah satu panglima TNI kita, yaitu bernama Gatot Nurmantio. Beliau meminta kepada MK untuk membatalkan ketentuan pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana pasal itu mengatur tentang ambang batas itu yang dinilai telah menghilangkan hak konstitusional setiap warga untuk mencalonkan dirinya sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, tidak hanya Gatot Nurmantio saja yang melakukan atau menggugat tentang presidential threshold, telah berulang kali digugat ke MK. Seperti pihak penggugat lain yang mulai dari mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, yaitu Pak Rizal Ramli, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK AM Bushro Mokudas, hingga mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri. Namun dari seluruh gugatan itu banyak terjadi penolakan. Meski begitu, hal itu tidak menyurutkan suatu semangat sejumlah pihak untuk tetap menguji ketentuan tentang presidential threshold terhadap konstitusi pada negara kita di Indonesia. Walaupun menuai pro dan kontra sejak awal pemberlakuannya, kita terlebih dahulu mengetahui apa makna dari presidential threshold. Presidential threshold yang dipopulerkan oleh salah satu ahli yang bernama Godfriedus Goriseran dalam bukunya yang berjudul Kamus Pemilu Populer. Dalam kosakata umum, presidential threshold ini adalah suatu ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh suatu partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Dalam artinya tersebut, presidential threshold ini menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden dalam pemilihan umum yang ada di Indonesia.
Presidensial threshold ini telah terjadi selama 4 kali di negara kita selama pemilihan umum terjadi. Yang pertama pada pemilu tahun 2004. Dari pemilu tahun 2004, di mana ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada saat itu mengalami perubahan, di mana presidensial threshold pertama kali dirumuskan dalam suatu undang-undang dasar nomor Sejarah pada presidensial threshold di Indonesia bukan kali pertama pada saat gugatan yang dilakukan oleh Panglima TNI kita, yaitu Pak Gatot Nurmantio. Kejadian presidensial threshold ini telah mengalami selama 4 kali, yang diawali pada tahun pemilu 2004, di mana dalam pemilihan tersebut terjadi ambang batas pencalonan antara presiden dan wakil presiden yang berubah-ubah. Di Indonesia sendiri, presidensial threshold ini pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, di mana pada pasal 5 ayat 4 dalam undang-undang tersebut menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Ketentuan ambang batas pun kali pertama diterapkan pada pemilu 2004, yang bertepatan dengan pertama kalinya Indonesia melangsungkan pemilihan presiden secara langsung. Yang kedua, pada pemilu 2019, 5 tahun setelah terjadinya pemilihan umum 2004, besaran presidensial threshold berubah. Hal itu diikuti dengan berubahnya undang-undang pemilu juga. Saat itu, pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Aturan itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan ketentuan yang ada tersebut. Dalam kejadian pemilu tersebut terdapat 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Bu Megawati Soekarno Putri bersama Prabowo Subianto, yang kedua Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono, dan yang ketiga Jusuf Kalla dan Wiranto. Pada pemilu 2014 yang tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dengan dasar tersebut para pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di DPR dan 20% suara sah dalam pemilihan legislatif. Ketika itu hanya ada 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju, yaitu Joko Widodo dengan pasangannya Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa. Jokowi pada pasangannya JK berhasil menjadi pemenang dengan perolehan suara sebesar 53,15%, yang mengungguli suara perolehan yang dilakukan oleh Prabowo dan Hatta yang mengundulang suara sebanyak 46,85%. Sedangkan pada pemilu 2019, besaran presidensial threshold kembali berubah pada Pilpres 2019, yang dimana ketentuan tersebut tentang ambang batas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan pasal 222 Undang-Undang itu juga menyebutkan bahwa pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya. Adapun pada Pilpres tahun 2004, 2019 dan 2014 digunakan perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada hasil pemilihan legislatif yang dilaksanakan
dan sebelumnya sebagai presidential threshold, yang pada ketiga gelaran pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut dan pilihan legislatif dilaksanakan beberapa bulan sebelum Pilpres. Sementara pada Pilpres 2019, ambang batas yang digunakan adalah perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya. Hal ini karena pelaksanaan Pilpres dan Pileg dilaksanakan serentak pada April 2019. Pilpres 2019 kembali diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Sandiaga Uno. Jokowi Ma'ruf tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 55,50%, mengalahkan lawannya yaitu Prabowo Sandiaga Uno yang mengantongi 44,50% suara. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana ambang batas pada parlemen atau parliamentary threshold. Parliamentary threshold memiliki definisi sebagai berikut: suatu ambang batas perolehan suara minimal yang dilakukan oleh partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan DPRD. Ketentuan ini pertama kali ditetapkan pada pemilu 2009, yang dimana parliamentary threshold ini merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh suatu partai politik untuk mendapatkan suatu perwakilan yang biasanya dapat dilihat dari presentasi perolehan suara di pemilu. Menurut salah satu ahli yang bernama Kacung Marijan, yang dimaksud dengan ambang batas parlemen ini adalah suatu batas minimal suatu partai atau orang untuk memperoleh kursi wakil di parlemen, yang maksudnya agar orang atau partai itu mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat karena mendapatkan kekuatan yang memadai di lembaga perwakilan di Indonesia, yang dikenal dengan istilah parliamentary threshold. Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Hanta Yuda yang mengatakan bahwa dalam logika politik pemerintahan sebenarnya bukan jumlah partai politik peserta yang harus dibatasi, tetapi jumlah ideal kekuatan partai politik yang perlu diperdayakan atau diperampingkan sedikit di parlemen. Alasannya adalah bahwa pendukung aturan ambang batas pada parlemen ini berpendapat bahwa adanya batas minimal mencegah kelompok-kelompok kecil dan radikal yang akan terjadi di parlemen. Hal itu dianggap baik karena akan menyederhanakan parlemen serta membantu terbentuknya pemerintahan dan parlemen yang lebih stabil dan lebih kondusif. Dan para kritik yang sistem ini berpendapat bahwa sistem itu cenderung meniadakan wakil rakyat untuk para pendukung partai kecil yang ada di Indonesia. Parliamentary threshold ini mengalami gejolak sama 3 kali pada pemilihan umum 2009 yang berdasarkan pasal 202 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, di mana ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah nasional dan hanya ditetapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten ataupun kota. Ketentuan ini ditetapkan pada pemilu 2009. Pada pemilu tahun 2014, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas parlemen kembali bergejolak yang ditetapkan sebesar 3,5% dan berlaku secara suara sah nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Tetapi setelah digugat oleh 14 partai politik ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi pun kembali mengeluarkan atau menetapkan ambang batas parlemen sebanyak 3,5% yang hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD. Ketentuan ini direncanakan akan diterapkan sejak pemilu 2014 pada masa itu. Sedangkan pada pemilihan umum 2019, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas parlemen juga dinaikkan dari
Sebelumnya di tahun 2014 3,5% naik menjadi 4%, dan itu kembali berlaku secara sama dengan menerapkan suara sah nasional untuk semua anggota DPR. Sistem parliamentary threshold ini juga kerap dinilai kontraproduktif bagi praktik demokrasi yang ada di Indonesia, karena dapat mengakibatkan terbuangnya suara warga atau rakyat yang memilih partai politik dengan hati nuraninya dengan total perolehan suara di bawah ambang batas. Adapun tahapan persiapan pemilu di 2004 ini dijadwalkan akan dimulai pada bulan Februari. Tapi sistem parliamentary threshold juga kerap dinilai kontraproduktif bagi praktik demokrasi yang ada di Indonesia, karena dapat mengakibatkan terbuangnya suara warga yang memilih partai politik dengan total perolehan suara di bawah ambang batas. Demikianlah penjelasan saya pada kedua materi presidensial threshold dan parliamentary threshold. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi mata kuliah selanjutnya. Terima kasih.